Karena bagi kami Samurai, lebih baik melanjutkan pembangunan itu yang tertunda daripada memulai dari nol kembali. Setingkat menteri di pusat sana bisa turun untuk menyaksikan pelaksanaan dalam Arum Jeram ini. Nah, dan itu juga memiliki hubungan yang baik dengan kandidat kita, Bapak Salim Fahri. Dan jika kalian merasa Aceh Tenggara ini baik-baik saja, silahkan lanjutkan. Jika kalian merasa Aceh Tenggara ini butuh perbaikan, silahkan pilih perbaikan. Dan jika kalian merasa Aceh Tenggara ini butuh perubahan, mari kita berubah bersama-sama, pilih Padi 03. Di kandidat 02 itu mengusung tema pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan visinya adalah membangun atau mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara menuju religius, kemudian berbudaya, mandiri, unggul dan sejahtera. Bercerita ini bukan berarti kita mengarang-arang cerita. Seperti itu ya. Karena kami di dalam SMS ini pemuda yang memang menginginkan perbaikan. Milenial ini harus dididik dan diperhatikan sama pemimpin yang akan datang. Seharusnya pemuda-pemudi Aceh Tenggara tahu tindakan actionnya harus arah kemana yang dipilih. Jadi ini yang kos-kos sama ini itu otomatis sudah dikunci lah nih, sudah dikunci semua relawan paslon kan. Tinggal yang kami-kami yang masih ngambang-ngambang inilah. Dia berpikir bagaimana mendapatkan hati masyarakat dengan politik pragmatis. Itu yang terjadi di negeri yang jauh di sana. Kalau itu diadopsi oleh ketiga calon, baik itu dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, itu akan menjadi bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam acara forum diskusi bersama. Dan kali ini sudah hadir bersama kita ada Dahrin Syah Sinaga sebagai Ketua Samurai. Kemudian juga hadir bersama kita Hendra Pratama SE juga dari Samurai. Samurai ini adalah sahabat muda Raidin. Kemudian selanjutnya ada Sulbi Ibrahim. Sulbi Ibrahim yaitu dari SMS. SMS ini adalah sahabat muda sah. Selanjutnya ada Anca SH juga dari sahabat muda sah. Selanjutnya ada Gafa Andrian Al-Fatah yaitu dari Sapma IPK, tentunya dari Padi ya. Kemudian ada Tauhid juga dari Milenial Padi, dan juga ada perwakilan pemuda Aceh Tenggara ataupun dari generasi milenial kita, yaitu ada Randa Rizkinda. Ya baik sahabat sekalian, tema kita kali ini adalah yaitu merebut suara milenial. Karena tidak bisa juga kita pungkiri suara milenial ini juga menjadi perebutan bagi kandidat-kandidat yang ada sebagai calon bupati dan calon wakil bupati di Aceh Tenggara periode 2024-2029. Ya baik, langsung saja tanpa lama-lama kita ingin dengarkan dulu ya seperti apa nih yang ditawarkan ataupun yang akan disampaikan berkenaan dengan agar pemuda-pemudi Aceh Tenggara bisa
memilih kandidat yang didukung. Dan yang pertama disampaikan oleh Dahrin Syah Sinaga sebagai Ketua Samurai. Kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abang Da Sahdari sebagai pemilik podcast. Ada SMS dari kandidat 01 dan ada sama IPK dari kandidat 03 dan generasi milenial Randa dan kolega saya, teman saya Hendra dari Ketua Majelis Pertimbangan Samurai. Oke, langsung saja. Mungkin pandangan kita dari Samurai, sahabat muda Raidin ini, yaitu bagaimana pemuda-pemudi Aceh Tenggara itu realistis dalam memilih, dengan catatan harus rasional, di mana masing-masing kandidat ini pastinya namanya manusia, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Namun dalam itu semua kita harus lihat juga visi misinya, apa yang disampaikan, dan dicerna secara akal apakah itu rasional atau tidak. Karena dalam melihat program yang ditentukan oleh pemerintah Aceh Tenggara, logika APBK-nya juga harus masuk. Artinya jangan terlalu diimajinasi seakan-akan bisa semua. Karena kita ketahui Aceh Tenggara banyak kejadian juga yang kita lihat bahwa APBK kita ini salah satu perhatian yang serius. Jadi dalam visi misi itu juga harus rasional kita memperhatikannya. Terus yang kedua, saya ingin mengajak pemuda-pemudi Aceh Tenggara agar realistis, karena pilkada ini adalah kontestasi, adalah sebuah pertandingan, ada menang dan ada kalah. Jadi di antara itu semua kita harus berpandangan ke depan bahwa Aceh Tenggara ini membutuhkan seorang pemimpin yang sudah damai dengan dirinya. Karena apa? Karena kalau kita jujur, kenapa pemerintah kita itu tidak terlalu totalitas dalam membangun mau sektor apapun? Karena ini ada penyebab. Jadi kita diskusi di sudut-sudut Kota Cani ini melihat bahwa kalau ada kandidat itu belum damai dengan dirinya, tanda kutip udah banyak pengeluarannya. Artinya kami Samurai melihat visi misi itu ya yang terjadi akan sebuah pajangan saja di kemudian hari. Makanya pemuda Aceh Tenggara harus rasional berpikir, cuman harus diiringi dengan hati, dengan rasa lah kalau bisa kami dari 02 ini. Karena Aceh Tenggara ini butuh yang real saja, tanpa ada imajinasi yang terlalu berlebih. Karena bagi kami Samurai, lebih baik melanjutkan pembangunan itu yang tertunda daripada memulai dari nol kembali. Karena egosentris lah. Dan sejarah membuktikan bahwa Bang Rai
dia terlalu tidak ego dalam membangun Aceh Tenggara. Walaupun ada terdahulu yang bagus, beliau lanjutkan. Karena kalau kita kaji pembangunan itu, walaupun konsepnya mungkin sudah 15 tahun, tapi kalau pemimpin itu tidak mau melakukan, saya pikir itu nggak akan terjadi. Kalau kita lihat di zaman Pak SBY mungkin proyek Hambalang lah yang sampai sekarang tidak dikerjakan karena udah berubah pemimpinnya. Maka dari itu kami mengajak pemuda-pemudi Aceh Tenggara untuk rasional berpikir, pilihlah pemimpin yang benar-benar siap memimpin Aceh Tenggara ini, yang sudah damai dengan dirinya, tidak terlalu memikirkan pribadinya, hingga pembangunan itu dengan totalitas insya Allah rasa lillahi ta'ala demi Aceh Tenggara. Terima kasih. Ya baik, tapi mungkin belum menyampaikan apa yang ditawarkan kepada kaum milenial nih dari Samurai, dari pasangan rasa ya. Yang ditawarkan itu belum disampaikan tadi. Terima kasih. Saya lanjut ya. Kemudian saya mau menyapa dulu nih teman-teman pemuda milenial di Aceh Tenggara itu ada di angka kisaran 80.000. Ya, selamat sore pemuda Aceh Tenggara. Nah, kehadiran kami di sini dalam podcast kali ini yaitu merebut suara milenial. Kami dari Samurai sendiri, perwakilan dari kandidat 02. Hal yang menarik sebenarnya membicarakan terkait milenial ini adalah bahwa milenial sangat ideal dan potensial sebagai pelopor dari sadar politik sebenarnya. Nah, di momen 2024 ini kita ingin bahwa milenial di angka 80.000 ini, kisaran dari usia mulai dari 17 hingga kepada 35 tahun, itu ada 80.000 orang. Andai teman-teman milenial ini sadar dengan bagaimana arah politik yang harus ditentukan oleh teman-teman milenial, maka sudah bisa memenangkan salah satu kandidat sebenarnya. Nah, dalam hal ini kami ingin mengkolaborasikan bahwa kesadaran ini yang diawali oleh kesadaran kami sebagai Samurai, kenapa hari ini ingin memilih kepada 02 itu, ada alasan. Alasan ini adalah alasan yang sangat rasional bahwa di tim atau di kandidat 02 itu mengusung tema pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan visinya adalah membangun atau mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara menuju religius, kemudian berbudaya, mandiri, unggul dan sejahtera. Ini sebenarnya maknanya luar biasa di sini. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa secara umum masyarakat Aceh Tenggara ini yang pertama harus sadar dulu bahwa kita ini beragama. Bahwa baik itu Islam, Nasrani maupun agama yang lain itu beragama. Tentunya bertuhan. Tunduk kepada suatu hal yang benar. Nah, itu dulu yang pertama. Kemudian berbudaya. Berbudaya ini adalah bahwa kita penduduk Aceh Tenggara ini memiliki kearifan lokal yang tersendiri. Tidak sama dengan daerah-daerah lain. Nah, karena kita masih dikatakan sebuah kabupaten yang memiliki ciri khas tersendiri. Nah, tentunya kandidat kami ingin mendorong kepada religius dan berbudaya itu secara umum. Nah, kemudian secara secara khusus bahwa masyarakat Aceh Tenggara ini itu harus mandiri, harus unggul, harus sejahtera. Nah, ini menuju kepada kesejahteraan bersama ini sebenarnya. Nah, kalau teman-teman milenial paham bahwa hal ini merupakan komitmen dari Bang Raidin hari ini yang berpasangan dengan Bang Sahrizal adalah melanjutkan pembangunan yang tertunda. Artinya melanjutkan masa kepemimpinan beliau yang sempat terhenti oleh pandemi kemarin. Nah, dalam hal ini kemandirian oleh masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting. Kemudian ketika setelah mandiri, pemerintah ingin mengambil peran bahwa kemandirian yang sudah dimiliki masyarakat ini didukung dengan infrastruktur, didukung dengan fasilitas menuju keunggulan dari setiap yang dihasilkan oleh masyarakat itu. Nah, kemudian
ketika kita berbicara ada loh teman-teman masyarakat, teman-teman pemuda yang hari ini masih bernasib sebagai pengangguran. Nah, inilah menuju kesejahteraan bersama itu perlu disediakan berbentuk lapangan pekerjaan. Ketika tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan skala besar, maka apa alternatifnya? Maka apa solusinya? Inilah yang ditawarkan. Sempat terjadi pada masa kepemimpinan Bang Raidin pada masa Rabu di periode sebelumnya, bahwa untuk skala masyarakat itu disediakan upaya-upaya menuju kemandirian. Disediakan bantuan bebek misalnya, yang ini diharapkan dapat menunjang kemandirian masyarakat. Walaupun perjalanannya di lapangan masih terjadi berbagai persoalan. Itu hal yang biasa saya anggap. Nah, kemudian dari skala menyorot infrastruktur. Infrastruktur yang diciptakan ataupun yang diterobos oleh Mas Raidin itu adalah jalan Muara Stulen. Kenapa? Kenapa kok di sana? Ini kan pertanyaan besar ini. Kenapa kok di sana? Karena kita mungkin lupa bahwa teman-teman kita di daerah terisolir Loser itu merupakan penghasil bumi terbesar. Ini yang sangat potensial ini. Nah, menuju kepada kesejahteraan, kita tidak boleh lupakan bahwa potensi daerah ini adalah di sektor pertanian dan di sektor peternakan. Maka solusinya adalah jalan Muara Stulen itu sebenarnya sudah bagus itu. Tinggal lagi ketika terjadi persoalan di dalamnya, berarti ada hal yang salah dalam perjalanan tersebut. Tapi kalau beranjak dari niat, ini sudah hal yang sangat rasional ya, yang perlu kita dukung nih oleh teman-teman milenial. Kita harus sadar ini bahwa menuju ke arah situ itu adalah kepentingan kita bersama, kepentingan teman-teman dan masyarakat Aceh Tenggara. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kesejahteraan. Ketika masyarakatnya sudah mandiri, unggul, dan infrastrukturnya memberikan dukungan terhadap potensi-potensi yang ada, tinggal lagi menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerjaan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh sekelas Kabupaten Aceh Tenggara skala besar, makanya perlu dilakukan alternatifnya gimana, solusinya gimana. Di pada tahun 2017, 18, 19 itu Bang Raidin telah mencetuskan bahwa di setiap instansi pemerintahan, bahwa di setiap institusi yang berada di wilayah Aceh Tenggara itu harus mampu menyerap tenaga kerja. Misal kita katakan berbentuk honorer misalnya, atau ada yang sebagai penyuluh misalnya, ada yang sebagai pendamping desa misalnya. Inilah kolaboratif. Bahwa ketika Bang Raidin menjabat pada tahun 2017 itu, sebelum pandemi Covid melanda, sebenarnya program beliau itu adalah program yang sangat berpihak kepada masyarakat. Nah, hingga hari ini kami dari Samurai yang terdiri awalnya hanya sekitar 20 orang, kemudian bertambah menjadi 50 orang, 100 orang, dan sampai pada deklarasi itu 250 orang. Dan hari ini tadi kita baru melaksanakan apel siaga itu sebanyak 1.000 orang. Nah, ini adalah perkembangan yang signifikan karena kita teman-teman Samurai itu terus bergerak di tengah-tengah kaum milenial, bahwa kita harus menjadi pelopor sadar politik menuju visi misi Raidin Syahrizal untuk perbaikan Aceh Tenggara. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari Samurai ya. Intinya adalah milenial ini juga harus sadar akan politik dan bisa berpikir rasional dalam memilih pemimpin ke depannya. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa pemimpin yang sudah berdamai dengan dirinya, itu yang disampaikan. Jadi ini langsung saja kita berikan selanjutnya tanggapan dan sekaligus juga menjelaskan apa yang ditawarkan untuk kaum milenial nih dari SMS ya, yaitu Sahabat Muda Sah. Mungkin bisa langsung dari Sulbi atau Anca, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu sapa di podcast Sahdari Official ini.
Yang saya hormati relawan dari 02 dan juga relawan dari 03. Saya adalah juru bicara dari Sahabat Mudasah. Sebelum saya mengajak kawan-kawan untuk memikirkan program kita ke depan ini, pertama saya mau menjelaskan dulu bahwa terbentuknya SMS ini adalah murni dari hati nurani kita pribadi. Jadi secara kalau kita lihat ada kepentingan-kepentingan itu ataupun ada isu-isu yang berkembang mengenai SMS ini sendiri, itu adalah hal-hal yang menyebarkan penjelasan-penjelasan yang tidak pasti, yang tidak asli gitu. Karena kita dari SMS ini juga tergabung dari hampir setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Kita murni melihat bahwa SMS ini ingin kita bagaimana supaya kaum milenial ini memikirkan masa depan bagaimana arah Aceh Tenggara ini ke depan 10 tahun ataupun 20 tahun ke depan nanti. Nah, jadi maka dari itu SMS ini kita juga sudah deklarasi kepada kandidat kita yaitu 01 Bapak Salim Fahri dan juga Abangda Heri Ail Hilal, bahwa kita ingin bagaimana kandidat kita ini merangkul dari kaum milenial. Kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Bapak Salim Fahri selalu mensupport, selalu mendukung atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepemudaan, baik itu khususnya di bidang olahraga. Kalau kita lihat, kalau kita bertanya kepada kaum-kaum milenial yang ada di Aceh Tenggara ini, kalau ada yang klub-klub bola ataupun klub-klub olahraga, siapa yang tidak mengenal Bapak Salim Fahri? Kenapa? Karena beliau sudah berperan aktif untuk mendukung acara-acara dan kegiatan-kegiatan kepemudaan di Aceh Tenggara ini. Nah, di turnamen-turnamen sebelum-sebelumnya juga beliau selalu ikut andil dalam menyukseskan acara-acara kepemudaan. Itu kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kepedulian beliau, bahwa perhatian beliau untuk kegiatan kepemudaan itu sangat-sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita tergabung dari SMS ini, kita melihat bahwa memang dari program visi misi yang ditentukan oleh program kita dari kandidat kita juga, memang selain dari sektor kepemudaan dan olahraga, di sana beliau juga menawarkan, beliau juga menjelaskan bahwa visi misi yang beliau bidangi selama ini, selama di Komisi 4, yaitu bidang pertanian. Kita tidak bisa memungkiri hampir 100% dari Aceh Tenggara ini, hampir 100% itu adalah di bidang pertanian. Secara geografis juga kita lihat bahwa pertanian di Aceh Tenggara ini adalah pendapatan dari pertanian yang ada. Nah, jadi selain dari pertanian juga, di bidang keolahragaan juga, kepemudaan dan yang tadi, kemarin juga kita sudah melihat Aceh Tenggara menjadi salah satu sejarah bahwa diadakannya Arum Jeram di Aceh Tenggara. Kemudian apa istimewanya di sana? Istimewanya adalah setingkat menteri di pusat sana bisa turun untuk menyaksikan pelaksanaan dalam Arum Jeram ini. Nah, dan itu juga memiliki hubungan yang baik dengan kandidat kita Bapak Salim Fahri. Karena beliau memiliki hubungan yang baik dengan menteri yang di olahraga dan juga menteri-menteri yang ada di dalam pertanian. Nah, kenapa pertanian ini sangat penting? Jelas sangat penting karena sesuai dengan program pemerintahan Bapak Prabowo yang sekarang ini, bahwa tentang swasembada pangan. Nah, ini menjadi nilai plus. Ini menjadi suatu kesinkronan antara program yang di kabupaten, kemudian di pusat juga,
sehingga nanti akan memudahkan kita untuk meraih bagaimana supaya sektor pertanian dan juga sektor olahraga dan kepemudaan ini bisa terjalin baik gitu. Sehingga memang milenial ini kita libatkan dalam kemajuan program-program yang sudah ditawarkan oleh kandidat 01. Nah, jadi SMS kita juga mengajak kawan-kawan kaum-kaum yang ada di luar sana, khususnya milenial. Ini adalah milenial salah satu sebagai penentu arah kemana akan kita bawa Aceh Tenggara ini. Apakah lebih baik ataukah makin tidak baik? Nah, makanya dari situ kita dari Paslon Sah 01 memiliki tagline memperbaiki. Jikalaupun nanti kita memiliki rezeki memimpin Aceh Tenggara ke depan ini, kita tidak mesti sangat bangga ataupun sangat bahagia. Kenapa? Karena jikalau kita lihat ke belakang, sebenarnya ada banyak PR-PR yang mesti kita jalankan dan kita memiliki harus kinerja-kinerja yang ekstra untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sebelumnya belum terjamah. Nah, jadi itulah program-program yang kita tawarkan dari SMS ini dan juga kandidat juga kita untuk melakukan bagaimana sektor pertanian dan juga sektor kepemudaan dan juga olahraga nanti. Mungkin ada tambahan dari Sekjen SMS, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Samurai Saudara Dahrin dan kemudian beserta jajaran lainnya, kemudian kaum milenial daripada Paslon 03 dan yang mengadakan podcast Ustadz Sahdari. Jadi sedikit saya bercerita. Bercerita ini bukan berarti kita mengarang-arang cerita. Seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang kita ini tidak mengarang-arang cerita? Karena kami di dalam SMS ini, kalau tadi Saudara Dahrin mengatakan sudah mencapai 100, 200, 300 sampai dengan bahkan ribuan anak samurai yang sudah ikut bergabung, no problem, it's okay. Apakah semuanya itu the reals? Tapi kami insya Allah di dalam SMS ini adalah memang betul-betul pemuda yang memang menginginkan perbaikan. Perbaikan dalam arti kata begini. Memang pembangunan sebelum-sebelumnya sudah baik. Namun seperti saudara tadi katakan bahwa ya tidak terlalu sempurna, begitu ya saudara. Jadi kalau tidak begitu sempurna, tidak begitu baik, ya kenapa enggak kita perbaiki, begitu. Jadi menurut saya ini kalau dibahas lagi masalah COVID, ini makin jauh lagi, sebenarnya makin ngawur lagi nih. Jadi kenapa saya bilang semakin ngawur? Kalau saya tidak salah, COVID itu tuh terjadi di tahun 2020. Pemerintahan yang lalu dilantik pada tahun 2017. Dari 2017, 18, 19, apakah tidak ada kinerja yang ditunjukkan? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Memang kita di sini bukan sesi debat, tapi saya ingin memperlurus lagi.
Memperlurus dalam arti kata sesuai daripada omongan kandidat kami, yaitu kandidat kami tidak perlu janji-janji melainkan bukti. Buktinya apa? Ya, kita memilih pemimpin yang bekerja secara nyata. Siapa pemimpin yang sudah bekerja secara nyata? Yaitu Bapak Salim Fahri. Dari sektor pertanian bisa kita lihat. Dari sektor olahraga bisa kita perhatikan. Nah, pemuda yang sekarang ini kenapa begitu maraknya narkoba, pencurian? Itu karena pada dasarnya hobi mereka tidak tersalurkan. Maka dari itu perlu saya tekankan sekali lagi. SMS ini berdiri untuk menjadi wadah pemuda yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang dapat menyalurkan hobinya melalui wadah SMS tersebut. Nah, contoh, ada yang hobi balap. Kita adakan gestrek ataupun drag race secara resmi. Nah, itulah ya program-program kami ke depan. Contoh, salah satu wakil bupati kita kan salah satu ketua daripada Rosta Agara. Nah, begitu. Jadi yang sekarang saya perhatikan malah anehnya lagi yang didukung masalah balap liar. Balap liar ini kan cukup kita ketahui dan sudah pernah memakan korban kalau saya tidak salah. Nah, jadi saya pikir ini sudah tidak realistis lagi. Nah, jadi SMS ini kami bentuk sebagai wadah pemuda Kabupaten Aceh Tenggara yang bisa menyalurkan hobinya melalui wadah tersebut. Jadi bagi yang ada hobinya boxing, kita adakan pertandingan boxing yang resmi. Begitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga kawan-kawan yang ada di sini tidak tersinggung. Kita adakan pemilu yang damai, pemilu yang santun. Sepakat, saudaraku. Terima kasih. Iya baik, itu dari SMS ya, sahabat muda sah. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan menanggapi dan sekaligus menjelaskan apa yang ditawarkan oleh kandidat Padi kepada kaum milenial sebagai pemimpin Aceh Tenggara jikalau terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Ustadz Sahdari yang sudah mengundang kami ke podcastnya, dan senior saya Abang Dasya Dahrin, Bang Hendra dari Samurai, dan tidak lupa pula yang saya hormati saudara saya Andista Sekedang dan juru bicara Sulbi dari SMS. Kalau menurut saya kita membahas generasi milenial. Kalau saya lihat generasi milenial sekarang itu mereka kebanyakan membuat pikiran mereka itu tidak mampu berkembang. Karena kenapa? Jika kita bilang mereka harus membuat usaha, mereka membutuhkan modal. Jika kita suruh kerja, skill mereka itu tidak berkembang. Kalau saya bilang pemikiran mereka tertidur dengan game-game online. Jadi generasi milenial ini adalah generasi
penerus suatu hari nanti yang membangun bangsa, apalagi untuk Aceh Tenggara. Saya hanya ingin membahas untuk generasi milenial. Kalau kami dari Padi, kandidat kami menawarkan kepada generasi milenial itu seperti kita seharusnya di Aceh Tenggara ini memiliki balai pelatihan di mana bisa mengembangkan skill-skill dan kemampuan dari pemuda-pemudi di Aceh Tenggara ini untuk bersaing di luar dalam hal bekerja. Kalau kita bahas lapangan pekerjaan di Aceh Tenggara ini, kita tidak bisa bohong. Jika tidak ada orang dalam, maka sulit untuk masuk dalam sebuah pekerjaan. Dan itu sudah saya rasakan sendiri. Nah, jadi saya ingin mengajak generasi milenial, kita harus membuka pikiran kita, di mana kita harus memahami setiap visi misi kandidat yang calon. Saya tidak ingin memburukkan semua kandidat. Mereka bertiga adalah putra terbaik Aceh Tenggara. Namun yang muda itu lebih bersinergi dan berenergi dalam membangun Aceh Tenggara. Itulah kandidat Padi. Dan kami dari Padi, kandidat kami itu menawarkan kepada pemuda-pemudi Aceh Tenggara bantuan modal usaha bagi generasi muda yang ingin maju dalam bidang usaha. Dan kami dari kandidat Padi memiliki misi membuka balai pelatihan dan menambah balai pelatihan, memberi sertifikat pelatihan kepada pemuda yang menyelesaikan pelatihan tersebut dan dikirim keluar dengan link yang kami miliki untuk mempekerjakan mereka di luar kota. Kalau merantau mungkin mereka lebih baik. Jika membuka lapangan pekerjaan di Aceh Tenggara ini, saya rasa sulit jika tidak ada orang dalamnya. Jika mendaftarkan begitu. Jika kita bahas sektor pertanian, Aceh Tenggara ini kaya akan sumber daya alamnya. Namun kenapa kita harus selalu menjual hasil pertanian kita keluar kota? Kenapa tidak kita yang memproduksi dan mengekspornya ke luar negeri gitu? Dengan itu kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemudi dengan memberdayakan mereka untuk hasil-hasil dari bumi Aceh Tenggara ini. Mungkin hanya ini saya yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi saya ingin menyampaikan kepada pemuda-pemudi Aceh Tenggara, buka pikiran kalian dalam hal memilih, karena 5 menit memilih menentukan nasib Aceh Tenggara 5 tahun ke depannya. Dan saya ungkapkan, jika kalian merasa Aceh Tenggara ini baik-baik saja, silahkan lanjutkan. Jika kalian merasa Aceh Tenggara ini butuh perbaikan, silahkan pilih perbaikan. Dan jika kalian merasa Aceh Tenggara ini butuh perubahan, mari kita berubah bersama-sama, pilih Padi 03. Mungkin ada tambahan dari generasi milenial Padi. Silahkan Adinda Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang mempunyai podcast Ustadz Sahdari dan relawan Samurai 02 dan relawan SMS 01. Hadirnya kami di sini ingin menyampaikan dan membuka pikiran kepada milenial yang terkhususnya pemuda-pemudi Aceh Tenggara. Berpikirnya, pikiran pemuda-pemudi Aceh Tenggara ini harus menentukan 5 tahun atau 10 tahun ke depannya bagaimana. Jika pemuda-pemudi ingin melanjutkan, ya dilanjutkan. Jika pemuda-pemudi pengen perubahan, ya perubahan. Tapi
Jawabannya itu apakah tepat sasarannya? Tepat sasarannya, visi misinya, rinciannya, segala serangan ataupun struktur pembagian apa segala macam. Dan pemuda-pemudi Aceh Tenggara harus pandai memilih pemimpin yang tegas, muda karakter, masih dibilang ya masih sehat lah akal pikirannya. Karena sudah berapa kali dipimpin Aceh Tenggara, ada yang sebagian kurang tepat sasaran, yang contohnya rumah bantuan atau segala macam. Karena milenial ini harus dididik dan diperhatikan sama pemimpin yang akan datang. Ya, seharusnya pemuda-pemudi Aceh Tenggara tahu tindakan actionnya harus arah kemana yang dipilih, dan itu adalah segala hak. Dan saya ingatkan lagi buat pemuda-pemudi Aceh Tenggara, tolong buka pikiran kalian, pilih yang memikirkan pemuda-pemudi Aceh Tenggara dan tepat sasarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu tadi kita sudah dengarkan ya, baik itu dari kandidat 01 perwakilan milenialnya, juga 02 dan 03. Dan tentunya milenial bisa menyaksikan dan membuka pikiran untuk menentukan pilihan yang terbaik. Itu tentunya. Jadi kemudian ini tadi kan ada sudah disampaikan, mungkin kita saling menanggapi ya. Untuk pemuda milenial sebenarnya ada dua nih ya. Satu lagi mungkin di belakang mungkin hadirnya tadi ada halangan, boleh bergabung Abu Rizal Bakri. Ya baik, sahabat sekalian, langsung saja mungkin ada saling menanggapi dari penyampaian masing-masing tadi. Kita kembalikan lagi ke Samurai ya untuk menanggapi program-program masing-masing, dan silahkan juga apa kelebihannya dari kandidat lain, sehingga milenial itu memang harus dan wajib memenangkan kandidat yang didukung oleh masing-masing. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Da Sadari. Oke, langsung saja karena ada saling menanggapi ya, ya. Jadi untuk teman-teman dari SMS mungkin tadi salah dengar, mungkin menyimpulkan kurang sempurna. Kalau kita bilang tadi kan alasannya ada COVID. Cuman benar disimpulkannya berarti ada yang kurang sempurna. Walaupun kita ketahui Sempurna itu punya lagu Andra and the Backbone. Walau band Andra the Backbone kemarin buat berita juga bahwa dia nggak bisa datang ke Aceh Tenggara kecuali vokalisnya. Ya, jadi biar nggak tegang kali kan gitu Niko. Terus yang kedua, kalau kita kaji seperti yang dibilang SMS tadi, bahwa kandidat mereka konsen di pertanian, namun di diskusi-diskusi kita mempertanyakan itu, kemana itu? Karena dibilang tadi hampir 100% masuk ke Aceh Tenggara, dan pemuda-pemudi Aceh Tenggara bertanya juga, kemana itu barang? Karena ketika kita kaji secara ekonomi, dengan hadirnya alat pertanian itu, atau disingkat dengan namanya Al-Sintan itu, dengan adanya mesin itu malahan bisa menambah pengangguran. Karena secara adat istiadat kita, kalau itu padi, kalau cara orang alas ngarit,
Nah, panen, nanam, apa, ya kan? Namun ada alat yang diturunkan, namun itu malah menambah pengangguran itu sendiri. Orang kerjaannya hilang. Oh, berarti dari Samurai tidak setuju dibuatkan alat-alat seperti itu. Setuju. Nah, ini ada lanjutnya Niko, lanjutnya. Maksudnya kan ini yang dari SMS bilang bahwa domainnya kandidat mereka di pertanian. Dan kita bertanya juga, harusnya mesin-mesin itu diberi andil itu pemuda-pemudi. Artinya ya dicari cara lah bagaimana pemuda itu atau masyarakat yang biasa maaf cakap ini upahan, dia bisa menggantikan pekerjaan itu dengan dia yang diberi bantuannya. Dia yang diberi alatnya. Karena isu yang berkembang, alat-alat itu nggak ada yang miskin yang punya. Ini isunya nanti bisa diklarifikasi. Terus soal keberpihakan kepada pemuda. Saya pikir SMS kurang mendalam mengkaji kandidatnya sendiri. Kurang fundamental kalau saya pikir ya. Karena kita perhatikan pemimpin itu dikatakan pemimpin, dia dapat melahirkan pemimpin. Dia dapat melahirkan tongkat estafet. Artinya ada generasi pemuda itu yang memang diberi jalan. Dan di kandidat kita Bang Raidin itu udah banyak contoh. Banyak kader-kader di beliau memang dibesarkan beliau. Di kandidat SMS bagaimana? Karena yang saya tahu di Dapil 2 itu ada 2 di situ DPR. Dan itu tidak melahirkan generasi. Ada suami istri lah. Mohon maaf ini harus kita ceritakan agar pemuda-pemudi Aceh Tenggara ini rasional dalam berpikir. Mungkin itu tanggapan kita untuk SMS. Untuk dari Padi 03 adinda saya dari Sama IPK, saya teringat juga nih perkataan kandidat kami, adinda ku sayang. Jadi waktu debat ya. Jadi sebenarnya kami di Samurai menilai bahwa ada miskomunikasi sebenarnya. Karena dari sejarah kita bisa lihat bagaimana sayangnya Bang Raidin itu dengan kandidat Padi, begitu juga sebaliknya. Namun ya itu kita tidak bisa kaji lah. Namun ketika melihat itu, saya hanya bisa beri tanggapan kepada 03. Setiap masa ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Dan Bang Pandi itu orangnya bagus, namun kami rasa ya, cuman ini kan nggak juga bisa benar bisa tidak. Mungkin alam Aceh Tenggara belum masa beliau. Mungkin itu saja. Belum saatnya berarti ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, cukup untuk nanggapi. Bisa selanjutnya ketiga dulu ya. Biar kita acak dulu nanti ke ke 01. Ya langsung kita berikan kesempatan dari milenial 03, dipersilahkan. Ya terima kasih. Mungkin saya menanggapi dari yang disampaikan oleh Abang Dadarin dari Samurai ya. Jika kita bahas setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin saat inilah, jika bukan saat ini kapan lagi coba? Kan gitu. Jika memang saat ini Padi membuktikan dia bisa menang, di saat itulah mungkin yang abang ucapkan, alam luar belum memilih beliau, kan begitu. Mungkin itulah yang akan membuktikan bahwasanya itu akan menjadi masa beliau. Jika kita membahas pemimpin mana yang lebih baik, saya tidak ingin memburukkan pemimpin manapun. Cuma tanggal 27 November nanti
diciptakan panggung untuk 3 putra terbaik di Aceh Tenggara. Kan begitu? Disitulah yang menentukan siapa yang layak dan siapa yang pantas untuk memimpin Aceh Tenggara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bang. Satu lagi belum ditanggapi. Untuk SMS, jika kita bahas Pak Salim Fahri memikirkan Aceh Tenggara dari bidang pertanian. Mungkin yang saya lihat beliau adalah Ketua Komisi DPR RI dari Pertanian, yang di mana beliau memang harus menyalurkan bantuan bidang pertanian tersebut. Cuma yang saya lihat yang dapat bagian dari misalnya seperti pupuk ataupun bibit-bibit untuk bidang pertanian, yang dapat itu hanya orang-orang yang tertentu, tidak tepat sasaran yang untuk dibagikan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya baik, langsung dari SMS ya, sahabat muda sah menanggapi dari 03 dan juga 02. Jadi langsung saja ya. Mungkin ini singkat, kemudian nanti disambung lagi oleh juru bicara SMS. Saya singkat saja, singkat, jelas, padat, tepat sasaran. Nah, jadi tadi mengenai saudara Dahrin, abangku senior aktivis. Tepuk tangan dulu untuk Abang Dah. Jadi begini Bang, di era kita sekarang ini Bang, ini kan sudah bukan lagi eranya Siti Nurbaya, bukan lagi zamannya zaman batu. Kita harus kontemporer Bang, kita nggak bisa ketinggalan terus. Saya tanggapin tadi. Nah, masalah mesin pertanian itu mengurangi rezeki orang. Saudara mengatakan demikian. Nah, apakah kita tidak bisa mengikuti seiring perkembangan zaman? Kenapa saya bilang seiring perkembangan zaman, teknologi terus maju? Apakah kita listrik ini harus kita gunakan lagi lampu teplok? Nggak mungkin lagi. Saya rasa ya itu, kalau ada jalan yang mudah, kenapa harus kita cari jalan yang sulit? Begitu dia. Ada jalan yang mudah, kita cari jalan yang sulit. Edingo lelagaku. Cuman solusinya untuk masalah dikaitkan dengan mengurangi pekerjaan tadi bagaimana? Nah, jadi begini. Mesin itu kan digunakan untuk pada ngarit. Kita bahasanya kalau di Kabupaten Aceh Tenggara ngarit ya. Itu yang dimengerti, yang bahasa yang dipahami. Jadi kan sebelum ngarit itu ada yang namanya penanaman. Ada yang namanya penanaman, dan itu bisa dilakukan oleh personal. Nah, tenaga manusia. Begitu. Itu saya rasa solusi yang relevan. Kalau ada jalan yang mudah, jangan pernah kita sulit-sulitkan. Ini zaman bukan zaman batu, ini zaman era digitalisasi, ini zaman yang sudah mulai maju menuju Indonesia satu, sah pilihanku. Selanjutnya mungkin disampaikan oleh Bang Jubir. Singkat ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini saya langsung saja menanggapi dari relawan 02 mengenai tadi masalah pertanian, Bang. Jadi begini, Bapak kita Salim Fahri menjabat sebagai DPR RI di bidang pertanian. Nah,
Jadi dengan ada aspirasi-aspirasi dengan pengadaan mesin tadi, kemudian juga ada sektor pertanian yaitu pembibitan dan perkebunan, itu sudah dilakukan oleh beliau dan itu sudah disalurkan kepada masyarakat, dan banyak masyarakat yang merasakan pembibitan itu, banyak yang menerima dari hasil yang diwujudkan oleh Bapak Salim Fahri tersebut. Nah, jadi kalau kita pikir dulu di masa Bapak Hasanuddin dulu pembangunan juga sudah berkembang di Kota Cani. Kemudian masuk di era kepemimpinan setelahnya itu ada perbandingan, ada ketimpangan yang terlihat di situ. Nah, di sini kita sebagai paslon nomor 1 ingin menawarkan khususnya kepada kaum milenial. Bagaimana caranya? Kita akan mengadakan pembibitan yang nanti berskala kepemudaan. Nah, kemudian juga kalau disinggung tadi masalah tidak ada estafet kepemimpinan. Kalau kita lihat Bapak Heri Al-Hilal juga adalah salah satu tokoh kepemudaan yang menaungi di bidang masalah kesehatan. Di dalam program pasangan sah ini memiliki program bantuan langsung untuk ibu hamil. Nah, ini kan adalah salah satu upaya bagaimana menciptakan bibit-bibit yang unggul, yang berdaya saing untuk milenial ke depan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Inilah upaya-upaya yang sebenarnya ingin kita ciptakan di 5 tahun ke depan nanti. Nah, jadi antara sektor pertanian dan sektor kesehatan, di khususnya dalam kepemudaan, ini sudah sangat sinkron. Jadi mungkin untuk salah satu sebagai upaya-upaya yang akan kita ciptakan di kemudian hari tadi. Nah, tadi juga ditanggapi masalah SMS yang didalami untuk kandidatnya juga. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya relawan untuk paslon nomor 1 sah ini tidak hanya SMS saja. Ada juga AMPI yang sudah tergabung dari Kaula Muda, PM sah juga, kemudian PP. Nah, ini adalah salah satu antusias rangkulan kepada kaum milenial, bagaimana supaya kita bergerak bersama untuk menciptakan program-program ini. Kemudian untuk paslon sah ini adalah pasangan yang tepat untuk kita, bagaimana kita menentukan kaum milenial dan arah Aceh Tenggara ke depan. 01 pilihanku. Ya baik sahabat Sadar Official, kita sudah mendengarkan dari ketiga kandidat ya yang mewakili milenial, dan sekarang kita ingin juga tanggapan dari tokoh milenial yang ada di Aceh Tenggara ya, yaitu pemuda-pemuda di Aceh Tenggara. Sebenarnya yang diharapkan oleh pemuda-pemudi di Aceh Tenggara itu pemimpin itu seperti apa? Dan untuk kesempatan kali ini ada 2 tokoh saja yang kita hadirkan, yaitu yang pertama Randa Rizkinda, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sadari. Cek. Yang kami hormati Abangda kami, Bang Daharinsa, Bang Sulbi Ibrahim, dan Abang dari paslon nomor 3, dan Bang ARB, dan tentunya kepada Ustadz Sahdari, karena menurut saya bahwasannya tempat diskusi seperti ini sangat diperlukan bagi pemuda. Dan mudah-mudahan podcast Ustadz Sahdari makin berkembang ke depannya. Oke, baik, bercerita tentang politik. Tentu dari ketiga pasangan kata-katanya indah dan menarik, itu pastinya.
apa yang bisa kita tangkap daripada yang disampaikan, contoh misalnya dari Bang Dahrin tadi, bahwasanya Bang Dahrin mengatakan bahwasanya kita harus rasional. Kita harus berpikir rasional dalam memilih pemimpin. Dan kemudian Bang Anca dan Bang Sulbi mengatakan bahwasanya kita harus melihat dari sektor pertanian lah. Dan Pak Salim Bahri merupakan pelopor di dalam pertanian, begitu. Dan dari Bang siapa ngomong? Bang Dapa mengatakan bahwasanya pemuda harus membuka pikirannya. Jangan lagi terkukung baik itu di game online yang membuang-buang waktu seperti itu. Namun itu mungkin belum tepat karena kita sekarang di era digitalisasi. Namun itu bisa menjadi referensi kepada kaum muda bahwasanya kita tidak boleh diam saja di area itu. Kita harus bangkit dan maju gitu. Mungkin kalau kita bicara tentang politik secara teori mungkin sangat ideal kita mendengarnya. Karena secara teori politik kita tahu bahwasanya bagaimana masyarakat itu untuk sampai ke tahap kesejahteraan ataupun ke tahap ideal yang diinginkannya. Itu secara teori. Namun secara konteks sosial itu sangat jauh berbeda. Secara konteks sosial kalau kita melihat di kalangan masyarakat bawah, mungkin dari kalangan masyarakat bawah tidak tahu sama sekali tentang politik. Tidak mengerti, mungkin abang-abang jago di bidang ini. Namun ketika kita berbicara ke masyarakat bawah itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia mengetahui misalnya kayak Bang Anca, sarjana hukum. Tidak mungkin dia mengetahui secara spesifik tentang bidang-bidang politik. Ataupun Bang Dahrin Shah, dia tokoh aktivis di Aceh Tenggara dan dikenal sebagai Bapak Rocky Gerung. Tidak mungkin masyarakat bawah bisa seideal itu memikirkan tentang politik. Dan konteks sosial yang terjadi di masyarakat, Machiavelli pernah berkata, istilah yang sangat populer itu adalah mana pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang dicintai atau pemimpin yang ditakuti. Jika kita tidak bisa dicintai, lebih baik kita ditakuti. Itu realisme yang diajarkan Machiavelli. Jadi sebagai contoh, kita ambil misalnya di negeri nun jauh di sana gitu. Ada calon bupati. Dan kemudian calon bupati ini ingin meraih singgasana emas. Ingin duduk di kursi emasnya. Ingin sampai ke tahap itu. Apa yang dilakukannya? Kalau kita mengkaji dari segi pemikiran Machiavelli, tentu 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Pasti kita akan berpikir secara realita. Contoh negeri nun jauh di sana tadi. Jadi misalnya dia menyampaikan kepada masyarakat, aku mau calon. Contoh sebagai contoh simpelnya, aku mau calon. Suaramu ku beli. Berapa maumu misalnya? 300.000, 200.000, 500.000. Itu yang terjadi di negeri nun jauh di sana. 500.000, 700.000, 800.000, 1 juta. Berapa suaramu mau ku beli? Ataupun jabatan. Realita kita di sini adalah negara demokrasi. Tentu 1 suara itu ibaratnya one voice, one choice. Ibaratnya 1 suara itu seperti suara Tuhan. Untuk mendapatkan 1 suara ini, kita harus berpikir secara realitas. Mungkin itu yang dipikirkan saudara-saudara kita nun jauh di sana. Dia berpikir bagaimana mendapatkan hati masyarakat dengan politik pragmatis. Itu yang terjadi di negeri yang jauh di sana.
Mungkin kalau itu diadopsi oleh ketiga calon, baik itu dari nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, itu akan menjadi bahaya karena kalau kita berbicara tentang itu, tentu contoh misalnya kita mengerti tentang moral, kita mengerti tentang kebaikan dan lain sebagainya. Cuman ketika itu ditawarkan kepada kita, mungkin moral kita akan runtuh saat itu ditawarkan. Dan saya berharap sebagai tokoh milenial, harapan saya sebesar-besarnya kepada ketiga calon bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara. Ini harus kita hilangkan, ini harus kita bersihkan dari Aceh Tenggara. Karena tidak mungkin ibaratnya orang seperti saya bisa menjadi calon bupati ke depannya. Saya orang miskin, saya orang tidak ada. Saya tidak mungkin bisa mampu untuk menjadi calon bupati Aceh Tenggara ke depannya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ya baik, sangat luar biasa. Kita plus dulu untuk tokoh pemuda kita Aceh Tenggara. Ya, memang itu salah satu menjadi PR kita bersama. Bagaimana supaya politik kita ke depan, mobil khusus di Aceh Tenggara ini lebih bersih lagi tanpa ada yang disebut dengan money politik. Ya, tapi secara praktek mungkin itulah tugas kita, mobil khusus kita pemuda-pemudi di Aceh Tenggara ini sebagai pelopor untuk yaitu mensiarkan agar bagaimana supaya masyarakat itu memilih bukan lagi karena itu, tetapi betul-betul dengan rasional dan betul-betul dengan sesuai dengan penelitiannya masing-masing. Selanjutnya untuk terakhir ya, yaitu kepada Abu Rizal Bakri, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Sadari selaku founder podcast ini ya. Kemudian yang kami hormati paslon relawan 01 dan paslon 02 dan paslon 03. Ini enggak semua saya kenal karena mungkin saya orang baru sini kan. Saya baru pertama mungkin tampil di podcast. Jadi mungkin nanti nggak sempurna dalam apa mohon dimaklumi lah. Gitu kan. Mungkin mudah-mudahan nanti kalau udah terbiasa bisa kita lebih lancar lagi gitu kan. Ini kan kita tema mengenai milenial. Tadi kami disuruh untuk bagaimana suara milenial ini direbut lah, gitu kan. Ini kan kita ketahui semua paslon ini mempunyai relawan yang milenialnya. Satu ada tadi disebutkan PM Absah ya, kemudian AMPI sama SMS. Kalau dari Pemuda Pancasila dan relawan 202 ada tadi nama Samurai. Oh Gema satu lagi. Sama 03 IPK ya, IPK. Sama IPK. Melina Padi ya. Ini semua orang ini mempunyai relawan milenial. Dan semua orang ini juga mempunyai masa yang tersendiri. Nah, otomatis ada, karena kan setiap orang tuh beda-beda dalam dia mengikuti rumah-rumah yang dibuat oleh semua paslon ini, relawannya kan. Ada mungkin yang masuk sesuai di SMS, ada yang sesuai di Samurai, ada yang sesuai di IPK. Jadi ini yang kos-kos sama ini itu otomatis sudah dikunci lah nih, sudah dikunci semua relawan paslon kan. Tinggal yang kami-kami yang masih ngambang-ngambang inilah. Nah, ini harus memang harus memang ada senjata mematikan lah untuk merebut hati para milenial yang belum ada pilihan. Kan pasti banyak nih, walaupun ada pasti ada yang belum memiliki suara mungkin sampai sekarang yang menentukan mana. Karena kan mereka belum mungkin melihat lah sampai sekarang program ataupun yang sudah dilakukan semua paslon secara real lah, itu secara di lapangan. Ini memang bagaimana tugas sih memang bukan saya menggurui ya, bukan saya menggurui, tapi itulah bagaimana tugas semua paslon ini ya, menggait lah baik dari kota ke kecamatan ke desa ke ujung sudut sana kan. Karena pernah saya pergi ke Naga Timbul, itu yang perlu kalau dah ke sana waktu itu bagus waktu itu. Ke Naga Timbul itu jalur dari Pataruk dari Lai Perbulan. Kalau sana sempat ke sana relawan ini, itu kan sebuah modal plus lah bagi kandidat nanti. Oh,
pemuda apa nih sudah sampai ke sana dia dalam mengakses suara milenial ini, kayak gitu kan. Kalau seandainya kita ambil otomatis kan mudah akses ke sana. Tapi kalau sampai ke Naga Timbul itu sulit aksesnya. Makanya kalau manfaatkanlah mungkin berapa hari, mungkin seminggu lagi lebih kurang dimanfaatkan bagaimana bisa merebut suara-suara ke sana yang agak pelosok ke sana lah. Kalau udah ke sana alhamdulillah berarti sudah dapat lah suara di sana dari kantongi. Tinggal kecamatan atau desa-desa mana yang belum dicapai kayak gitu kan. Ke sana pun otomatis kan enggak hanya apa namanya pun enggak hanya modal bicara ya, tapi harus memang sesuatunya itu memang harus harus ditimbulkan ketika sampai ke sana itu. Karena kan kita berbicara milenial ini kan saya nanti bahas dua ya, mengenai pemuda sama manusia. Nanti kan mahasiswa itu otomatis sudah milenial juga dia kayak itu kan. Tapi pemuda belum tentu dia mahasiswa kayak itu kan. Oke, ini mengenai pemuda, pada ujung nanti semua antara pemuda sama mahasiswa itu ujung sama juga dia keinginan satu tujuan tadi. Tapi mungkin di mahasiswa ada mungkin saya bahas sedikit gitu kan. Nah, mengenai pemuda ini kan ketika dia pasca ataupun dia selesai sekolah gitu kan, otomatis mereka ini kan perlu namanya penghasilan gitu kan, perlu namanya penghasilan. Bagaimana penghasil ini untuk apa? Untuk biaya hidup dia, kalau toh yang belum nikah untuk modal nikah dia kayak gitu kan. Untuk modal nikah dia. Jadi kan untuk untuk menciptakan penghasilan mereka ini kan harus memang semua paslon ini dapat memikirkan lah pemuda ini bagaimana dia pasca tamat sekolah ataupun pasca kuliah lah. Ada yang memberikan dia ruang untuk bisa menghasilkan penghasilannya. Baik itu dari sektor pertanian, olahraga, ataupun dalam hal yang lainnya lah. Memang di Kota Cani ini kan kita mayoritasnya sih segi pertanian ya. Baik itu padi, jagung, perasaan semua komuniti di Cani ini ada semuanya. Tapi saya perhatikan nggak ada yang bisa mengunggulkan gitu. Beda misalnya di Takengon ada kopi yang bisa didaya jualkan. Kalau Kota Cani apa mungkin itu yang belum ada memang pun dari dulu ya. Apakah udah nggak tahu ya. Dari dulu sampai sekarang belum ada memang hasil pertanian yang mencolok yang bisa kita jual ke luar Cani gitu kan. Nggak bisa kita jual yang bisa kita jual ke sana. Ini kan harus memang kita pikirkan juga pun yang hasil pertanian kita ini bisa nilai jual kita lah. Karena kan kalau udah ada mungkin di salah satu coklat kalau di Takem kan ada kopi itu. Bagaimana kan orang milenial itu dia berbisnis dengan kopi, kayak gitu kan. Jadi kan memang nanti untuk pemuda ini juga harus memang dikasih pelatihan lah. Kita sesuaikan nanti pelatihan apa yang sesuai bidang mereka. Ada pertanian, apalagi sekarang namanya teknologi. Itu kan ada memang dalam teknologi ada nama bisnis itu. Baik jualan online ataupun desain-desain grafis dan web itu kan itu nilai jual dalam berteknologinya. Itu kan harus juga kita semua paslon nanti bagaimana itu harus diperhatikan juga dari segi teknologi harus diperhatikan, segi pertanian harus diperhatikan juga ini kan. Nah, bagaimana tadi ya harus memang ditingkatkan itu pertanian kita di sini nih kan. Sering kayak pertanian sering harganya anjlok. Saya pun orang pertanian, bukan orang pertanian. Saya itu adalah anak petani dan saya terjun juga pertanian. Pernah saya buat itu menggunakan pupuk tanpa organik NPK sama urea. Masa itu memang agak sulit pupuk kan. Saya buat saya pernah ikut pelatihan mengenai pupuk organik. Pupuk organik itu memang nggak banyak hasil, tapi hasil berasnya itu luar biasa enaknya. Luar biasa putihnya, dimakan tahan lama dia. Ini kan harus juga kita, karena kan ada pengusaha berapa tahun ada program untuk petani muda. Nah, harus ini gimana nih kelanjutan petani muda di Cani ini kan? Apakah ada kelanjutan atau tidak, gitu kan? Ini harus juga diapakan. Kemudian dalam segi olahraga juga harus diperhatikan semua paslon. Kenapa? Biar nggak muncul aktivitas yang negatif ketika sore hari. Gitu kan. Kalau udah sore hari otomatis orang berolahraga. Ini bagaimana
memang harus dari segi olahraga itu harus ditingkatkan juga gitu kan. Kenapa? Biar bisa nanti ketika event-event nasional ataupun tingkat kabupaten kota provinsi bisa anak-anak muda di kampung-kampung ataupun di desa ini bisa ikut turnamen itu, dan itu juga bisa menghasilkan cuan bagi mereka kayak gitu kan. Nah, dan kemudian mengenai apalagi namanya tadi mengenai akses internet lah nih, ini sangat penting memang bagi kita semua. Kalau namanya milenial itu dia cenderung dengan namanya handphone. Mereka udah agak agak kurang agak respect dia dengan TV sekarang, dengan HP gitu kan. Makanya akses internet pun di Tacan ini harus memang diperhatikan juga. Kenapa sering remote jaringan gitu kan, harus perhatikan juga memang untuk segi petani internetnya. Kemudian masalah mengenai mahasiswa tadi, ini memang semua paslon ini berapa seminggu lagi tolong difasilitasi semua mahasiswa yang luar daerah nih, raup suara dia, pegang kepalanya masing-masing, ya gitu kan, pegang bagaimana bisa mereka pulang kemari untuk bisa mencoblos pilihan di antara 3 paslon ini. Saya akui semua paslon baik, semua punya integritas yang tinggi, semua punya kapasitas yang tinggi. Tinggal orang ini yang masih ngambang-ngambang menentukan, tinggal merayu dari kita semua, merayu gimana, itu kan. Itu senior-senior udah paham semua lah tuh. Enggak mungkin saya jelaskan itu, udah paham semua. Itu kan mengenai mahasiswa. Saya emang pernah kuliah di Langsa di Unsam. Itu bagaimana itu mahasiswa di sana ataupun baik dari tempat lain lah ya, mahasiswa lain itu perhatikan juga bagaimana perhatikan juga nanti ketika sudah terpilih ataupun ditawarkan sekarang, bagaimana mengenai pemberdayaan mereka di sana. Mengenai sekret mereka, mengenai kegiatan-kegiatan mereka, dan yang saya pentingkan sekali itu adalah ada kunjungan orang Pemda ataupun legislatif eksekutif ke sana. Jangan mohon maaf kali ini ada yang daerah-daerah tertentu yang dikunjungi, mohon maaf kali ini di Langsa, Loksmawi itu perasaan anggap pernah disinggahi oleh Pemda. Di Banda Aceh ada, emang situ ke pusatnya, di Medan apalagi, Jakarta apalagi, Jogja apalagi. Ini mohon apalagi ataupun di Padang itu belum ada. Setidaknya di Provinsi Aceh, mahasiswa Provinsi Aceh, tolong diperhatikan lah. Baik itu Loksmawi ataupun di Langsa. Apalagi setahu saya ya, yang ada sekret itu enggak semua ada ya. Yang Banda Aceh ada, Medan ada, Tengah Allah alam lah ya. Tapi Jakarta itu pun ada apa? Enggak ada lagi ya. Jogja pasti ada. Itu setidaknya 2 tuh ada. Dan mengenai yang kami yang di Provinsi Aceh ini, tolong diperhatikan nanti untuk para mohon disampaikan lah pada relawan ini kepada paslonnya, perhatikan juga para mahasiswa itu. Mahasiswa kan banyak tuh. Pasca kemarin kalau seandainya kita perhatikan, nanti mereka acuh kepada daerahnya. Pasti acuh tuh. Kenapa pemerintah enggak memandang perhatikan mahasiswanya? Makanya saya saya ajak semuanya ya, tolong perhatikan pemuda mahasiswa. Dan mungkin apalagi untuk mungkin untuk Bang Muslim Ayub ya, ini sebagai senior kami lah di Langsa ya. Karena gini, karena semua daerah tuh kayak Banda Aceh, semua ada pejabat eksekutifnya, legislatifnya ada. Medan pun gitu, semua ada. Tinggal kami di Loksmawi sama di Langsa nggak ada pejabat publik kami di sini. Jadi kami nggak ada yang bisa kami serap di sini. Nggak bisa jalan kaki kami ke pemerintah itu nggak ada. Jadi ini selaku mungkin Bang Muslim Ayub dengarkan podcast ini. Iya. Mohon perhatikan kepada mohon maaf ya. Bukan maksudnya karena gini, karena kami di Langsa nggak ada yang perhatikan. Beda di tempat lain, Jogja ada, Jakarta ada kan. Ini mohon maaf nih ya. Mohon perhatikan mahasiswa kami yang ada di di Langsa ya. Karena selaku abang adalah senior kami juga di sana sebagai alumni di sana. Kayak tahun 98 beliau kuliah di Unsam sana. Iya. Mungkin mudah-mudahan beliau perhatikan di sana nanti karena Bapak ataupun Abang sebagai senior kami selama yang ada di Langsa. Iya, baik. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selagi terima kasih kepada senior semua sudah bisa berdiskusi di sini ya. Ini sebagai poin plus bagi saya lah nih. Yeah. Karena bisa berdiskusi sama aktivis-aktivis di Cani ini kan.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah diskusi kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada tokoh milenial kita semua yang telah hadir, baik dari itu mewakili 01, 02 dan 03, dan termasuk mahasiswa yang masih ngambang ya. Yang masih ngambang ini jadi PR kita bersama. Silahkan memiliki senjata yang sangat mematikan untuk mengunci ya. Bahkan yang masih luar daerah pun diusahakan agar pulang kembali ke Kota Cani ini untuk memberikan hak pilihnya ke paslon yang tentunya masing-masing untuk mengajaknya dan memberikan dukungannya kepada salah satu kandidat. Ya baik, seharusnya ini memang kita ada closing statement, tetapi karena waktu kita mungkin sudah mendekati waktu sholat maghrib, saya rasa insya Allah para milenial, pemuda-pemudi Aceh Tenggara sudah bisa menilai dan bisa berpikir jernih untuk menentukan pilihannya di tanggal 27 November 2024. Jangan golput ya, karena suara itu sangat berarti untuk Aceh Tenggara ini lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Saya harap ini bukan hanya di momen politik saja, tetapi di momen-momen apa saja nanti kita yang perlu diskusikan bersama pemuda-pemudi kita akan undang, dan sesuai dengan kemampuan kami ya, karena kami berdiri sendiri tanpa ada hal-hal yang lain ya, dan ini murni supaya masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menentukan pilihannya dan menambah wawasan masyarakat kita, wabil khusus masyarakat Aceh Tenggara. Ya baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya di Sahdari Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.